Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Semoga kabar kalian di sana baik-baik saja. Kali ini saya akan mengangkat cerita kembali tentang kerusuhan di Palestina. Tentara Israel tembak mati 4 warga Palestina, termasuk 2 anak di tepi barat. Sebelum cerita ini saya angkat, saya mohon untuk bersedekahnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Karena sedekah adalah ladang amal untuk kita semua, dan sedekah adalah bisa membuat hidup kita lebih baik kembali. Lanjut ke ceritanya. Tentara Israel tembak mati 4 warga Palestina, termasuk 2 anak di tepi barat. Setidaknya 4 warga Palestina, termasuk 2 anak berusia 15 tahun dan 8 tahun, tewas ditembak tentara Israel dalam insiden terpisah di kota Jenin, tepi barat. Kedua bocah Palestina itu dilaporkan ditembak saat berada di pinggir jalan raya utama Jenin, area yang secara teoritas terlarang bagi pasukan militer Israel. Seperti dilansir Redtun Al-Arabiyah, Kamis 30 November 2023. Penembakan yang menewaskan keempat warga Palestina itu disebut terjadi pada Rabu 29 November waktu setempat. 2 anak, Adam Samir Al-Gol berusia 8 tahun dan Basil Sulaiman Abu Al-Wafa berusia 15 tahun ditembak mati oleh pasukan penduduk di kota Jenin. Demikian pernyataan Kementerian Kesehatan Palestina. Kelompok Hamas yang menguasai jalur Gaza mengklaim Al-Wafa sebagai anggotanya. Rekaman CCTV yang beredar secara online dan berita televisi lokal menunjukkan seorang bocah laki-laki terkena peluru dan tumbang di jalan setempat, yang membuat anak-anak lainnya berlarian. Sejumlah gambar lainnya menunjukkan seorang remaja juga terkena peluru dan tumbang. Kemudian muncul seruan minta tolong ketika lebih banyak tembakan mengenai arah tanah di sekitar remaja itu, dan orang-orang berlarian mencapai perlindungan. Remaja itu terlihat berjuang sambil bergeletak di atas tanah dan terlihat mengalami kesakitan setidaknya selama setengah menit. Saat diminta komentar soal rekaman video yang beredar, militer Israel menyatakan tentaranya melepas tembakan ke arah orang-orang yang melemparkan peledak ke arah mereka. Sebelumnya hari ini, selama aktivitas IDF, anggota bersenjata Israel di Camp Jenin, sejumlah tersangka melemparkan peledak ke arah tentara IDF. Para tentara membalas dengan tembakan langsung ke arah tersangka, dan mereka teridentifikasi terkena serangan. Demikian pernyataan militer Israel. Seorang pejabat bulan sabit Palestina mengatakan kepada AFP bahwa bocah laki-laki dan remaja itu berada di pinggir jalan raya utama Jenin, sebuah kawasan yang secara otoritas terlarang bagi militer Israel karena berada di wilayah kendali otoritas Palestina. Beberapa jam usai penembakan terhadap 2 anak Palestina itu, kantor berita Wafa melaporkan 2 warga Palestina lainnya yang diidentifikasi sebagai Muhammad Jamal Jubaidi dan Wissam Ziad Khanon dan Camp Jenin tewas ditembak tentara Israel. Disebut juga oleh Wafa bahwa pasukan pendudukan mengambil jenazah mereka. Militer Israel dalam pernyataannya menyebut Jubaidin dan Khanon tewas dalam aktivitas kontraterorisme yang dilakukan di Camp Jenin. Secara dalam aktivitas kontraterorisme yang dilakukan di Camp Jenin secara bersama-sama oleh pasukan militer, Badan Keamanan Nasional, dan Kepolisian Perbatasan Israel. Menurut militer Israel, Jubaidin merupakan anggota senior jihad Islam dan salah satu tokoh pemimpin teroris di Camp Jenin. Disebutkan militer Israel bahwa dia terlibat dalam aktivitas teroris secara luas dan melakukan serangan penembakan serta mempromosikan serangan teror lainnya. Penembakan mematikan oleh Israel di tepi barat ini terjadi saat gencatan senjata berlangsung di jalur Gaza. Pasukan militer Israel beberapa kali melancarkan operasi militer terhadap Camp Jenin yang diklaim sebagai salah satu pusat aktivitas militer paling aktif di tepi barat. Operasi itu memicu kerusuhan parah hingga meninggalkan tumpukan puing dan memicu kerusakan pada rumah-rumah warga Palestina di sana.
memanas di Yerusalem dan tepi barat saat gencatan senjata di Gaza. Israel dan Hamas sedang melakukan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Namun, situasi di Yerusalem dan tepi barat justru memanas. Dilansir Al-Arabiyah Kamis 30 November 2023, ratusan pemuda Palestina ditangkap di tepi barat pada Selasa 28 November. Dini hari waktu setempat, pasukan Israel menyerbu kota Baitunia dan Kafrain sebelah barat Ramallah dan menembak dua pemuda. Keduanya meninggal tak lama kemudian akibat luka-luka tembak yang mereka alami. Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan Palestina menyebut Israel telah menahan lebih dari 3.200 warga Palestina di tepi barat sejak 7 Oktober. Mayoritas dari mereka yang ditangkap di bawah dari rumah atau saat berada di pos-pos pemeriksaan Israel. Sementara itu, di luar penjara order Israel di tepi barat yang diduduki, pasukan Israel menembakkan gas air mata ke puluhan warga yang berkumpul menunggu pembebasan puluhan tahanan wanita dan anak-anak. Sebanyak 33 warga Palestina, terdiri dari 30 anak-anak dan 3 wanita, dibebaskan dari penjara over dan sebuah pusat penahanan di Yerusalem dengan imbalan pembebasan sandera yang diculik oleh Hamas dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober lalu. Kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat yang dilakukan oleh pasukan dan pemukaan Israel terus meningkat setelah serangan Hamas tersebut. Kekerasan di wilayah tersebut meningkat setelah lebih dari 1 tahun. Penyerbuan dan penangkapan oleh pasukan Israel di tepi barat sebelum serangan Hamas ke Israel tahun 2023 sudah menjadi tahun paling mematikan bagi warga Palestina di tepi barat dalam lebih dari 2 dekade. 4 orang tewas ditembak Israel, termasuk 2 anak di tepi barat. Dilansir Retro Al-Arabiyah Kamis 30 November 2023, setidaknya 4 warga Palestina, termasuk 2 anak berusia 15 tahun dan 8 tahun, tewas ditembak tentara Israel dalam insiden terpisah di kota Jenin. Tepi barat penembakan yang menewaskan keempat warga Palestina itu disebut terjadi pada Rabu 29 November waktu setempat. Kedua bocah Palestina itu ditembak saat berada di pinggir jalan raya utama Jenin, padahal area itu yang secara terbatas terlarang bagi pasukan militer Israel. 2 anak Adam Samuel Al-Gol berusia 8 tahun dan Basil Sulaiman Abu Al-Wafa berusia 15 tahun ditembak mati oleh pasukan penduduk di kota Jenin. Demikian pernyataan Kementerian Kesehatan Palestina. Sekelompok Hamas yang menguasai jalur Gaza mengklaim Al-Wafa sebagai anggotanya. Rekaman CCTV yang beredar secara daring dan berisi televisi lokal menunjukkan seorang bocah laki-laki terkena peluru dan tumbang di jalan setempat. Peristiwa itu langsung membuat anak-anak lainnya berlarian. Sejumlah gambar lainnya menunjukkan seorang remaja juga terkena peluru dan tumbang. Kemudian muncul seruan minta tolong ketika lebih banyak tembakan mengenai area tanah di sekitar remaja itu. Orang-orang terlihat berlarian mencari perlindungan. Itu adalah sebuah cerita tentang memanasnya peperangan Israel dan Palestina. Tentara Israel tembak mati 4 warga Palestina, termasuk 2 anak di tepi barat. Nantikan cerita-cerita selanjutnya di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya agar saya bisa lebih semangat untuk menceritakannya. Saya Jai Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.